Pernah kepikiran nggak, kenapa sih nurunin berat badan dan mempertahankan itu rasanya susah banget? Mungkin rasanya kayak perjuangan pribadi, tapi Anda nggak sendirian kok. Hari ini, kita bakal bongkar sains di balik pertarungan ini. Kita akan belajar dari pemikiran Dr. David Kessler untuk ngerti kekuatan apa aja sih yang sebenarnya bermain di sini. Nah, kutipan dari Dr. Kessler ini, wah kena banget di intinya. Ini tuh bukan soal kurangnya kemauan atau niat. Kalau orang yang paling disiplin sekalipun merasa kalah, kita jadi tahu kan, pasti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Sesuatu di luar kendali dan tekad kita semata. Oke, jadi ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa siklus turun naik berat badan ini kayak nggak ada habisnya? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Ini bukan salah kamu sepenuhnya. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana biologi dan lingkungan kita itu justru kerjasama buat melawan semua usaha terbaik kita. Semuanya berawal dari sini ya, dari dalam otak kita. Di bagian pertama ini, kita bakal ngungkap gimana lingkungan makanan modern kita tuh secara harfiah dirancang buat ngebajak sistem reward bawaan kita, mengubah yang tadinya cuma keinginan jadi sebuah paksaan. Coba deh lihat perbandingan yang gila ini. Industri makanan modern itu niru banget playbooknya industri tembakau. Dulu rokok dijual sebagai obor kebebasan, sekarang makanan ultraproses dijual dengan slogan kenyamanan modern. Strategi yang sama buat mastiin kita punya akses non-stop dan konsumsi terus-menerus. Dan senjata andalan mereka? Namanya makanan hipernikmat. Tapi jangan salah ya, ini bukan sekedar makanan enak biasa. Ini tuh produk yang di-engineer, sengaja dirancang buat neken tombol-tombol di otak kita yang bikin kita pengen lagi dan lagi, bahkan jauh setelah rasa lapar kita hilang. Dan ilmunya tuh, wah spesifik banget loh. Para peneliti udah nemuin 3 formula utama yang bikin otak kita susah nolak. Coba bayangin, kombinasi lemak plus garam di keripik kentang, lemak plus gula di donat, atau karbohidrat plus garam di pretzel. Masing-masing itu dirancang buat mengaktifkan sistem reward kita secara maksimal. Tapi tantangannya bukan cuma dari luar. Begitu kita mulai nurunin berat badan, tubuh kita sendiri malah ngelancarin perlawanan sengit. Ini tuh mekanisme bertahan hidup dari zaman dulu yang sekarang malah jadi bumerang di dunia modern kita. Oke, ini bagian pertama dari jebakan biologisnya. Untuk setiap 1 kilogram berat badan yang berhasil kamu turunkan, tubuh kamu melawan balik dengan ngebakar kalori 25 lebih sedikit setiap hari. Ya, metabolisme kamu secara aktif melambat, berusaha mati-matian buat nyimpen energi. Dan kalau itu dirasa belum cukup, ini dia bagian keduanya, yang lebih parah lagi. Untuk setiap kilogram yang hilang, nafsu makan kamu justru naik sekitar 95 kalori ekstra per hari. Jadi, kamu ngebakar lebih sedikit, tapi ngerasa jauh lebih lapar. Ini kan jebakan biologis yang sempurna, yang bikin berat badan gampang banget naik lagi. Poin utamanya gini, ini bukan pertarungan jangka pendek. Begitu berat badan turun, serangkaian perubahan hormon langsung terjadi. Hormon lapar, grelin, langsung meroket. Sementara hormon kenyang, leptin, malah anjlok. Dan perubahan ini nggak sementara, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tubuh kamu secara aktif berjuang buat ngembalin setiap kilogram yang hilang. Selama puluhan tahun, pertarungan ini rasanya mustahil dimenangkan. Tapi sekarang, situasinya berubah total. Kita masuk ke era baru pengobatan yang akhirnya bisa bikin medan perangnya jadi lebih seimbang. Inilah terobosan yang mengubah segalanya. Kalau obat-obatan sebelumnya sering gagal atau bahkan berbahaya, obat-obatan baru kayak GLP-1 ini berhasil. Kenapa? Karena mereka nggak coba ngakalin metabolisme, tapi langsung nyerang ke sumbernya, pusat kendali nafsu makan di otak kita, tempat semua keputusan soal makanan itu dimulai. Cara kerjanya itu benar-benar transformatif. Pertama, obat-obatan ini menargetkan pusat lapar dan kenyang di otak. Kedua, mereka secara dramatis ngeredam apa yang disebut banyak orang sebagai food noise, pikiran yang terus-terusan soal makanan itu loh. Dan yang paling penting, ini ngasih kesempatan buat orang ngatur ulang hubungan mereka dengan makanan, mengubahnya dari paksaan jadi pilihan yang sadar. Dan hasilnya dari uji klinis, jelas banget. Kita bisa lihat penurunan berat badan rata-rata yang signifikan, sekitar 8% dengan obat seperti semaglutide, dan bahkan sampai 15% dengan generasi baru seperti tirzepatide. Buat banyak orang, angka segini tuh udah life-changing banget. Tapi, ini penting banget buat dipahami. Obat-obatan ini adalah alat yang luar biasa kuat, tapi bukan peluru ajaib. Buat kesuksesan jangka panjang yang sesungguhnya, kita harus melihat lebih dari sekedar botol resep. Ini ngebawa kita ke satu kebenaran penting. Kualitas makanan kita itu penting banget.
Gagasan kalau 1 kalori ya tetap 1 kalori itu salah besar. Cara tubuh kita ngolah 100 kalori dari brokoli itu beda jauh sama 100 kalori dari donat. Dan semua itu tergantung sama struktur tersembunyi di dalam makanan itu sendiri. Coba deh lihat bedanya. Makanan utuh itu matriks selnya masih utuh, ini maksa tubuh kita kerja keras, memperlambat pencernaan, dan ngasih waktu buat sinyal kenyang sampai ke otak. Nah, makanan ultraproses, strukturnya udah hancur lebur, jadi sistem kita kebanjiran kalori begitu cepat, sampai sinyal kenyang nggak sempat muncul. Ya, akhirnya makan berlebihan jadi hampir nggak terhindarkan. Dan jangan sampai kita lupa peran olahraga. Latihan kekuatan itu penting banget. Ini bukan cuma soal ngebakar kalori, tapi soal ngejaga massa otot, ibaratnya mesin metabolisme tubuh kita. Kehilangan otot pas lagi diet itu resep pasti buat berat badan balik lagi, bahkan bisa lebih banyak. Oke, jadi kita udah punya alat bantu buat individu. Tapi solusi yang sesungguhnya, solusi jangka panjangnya, itu mengharuskan kita buat ngeliat lebih jauh dari piring kita sendiri dan fokus ke sistem yang ngisi piring itu. Dan ini dia pergeseran cara pandang yang paling penting. Selama ini kan ceritanya selalu soal nyalahin individu, katanya kurang niat lah, kurang disiplin lah, tapi buktinya udah jelas banget, masalah utamanya itu lingkungan makanan kita yang beracun, yang dirancang buat bikin pilihan sehat jadi pilihan yang paling susah. Dr. Kessler bahkan bilang gini, dan ini cukup mengejutkan, obesitas itu penyakit anak-anak. Ini nunjukin kebenaran yang nggak enak didengar. Krisis ini tuh dimulai dari kecil, dipaksakan ke anak-anak oleh lingkungan yang lebih mentingin keuntungan daripada kesehatan. Dan jangan salah soal seberapa besar kekuatan yang kita hadapi. Industri makanan olahan itu bakar duit 14 miliar dolar setiap tahun cuma buat marketing di AS aja. Itu rentetan iklan tanpa henti yang nargeting kita semua dirancang dengan sangat hati-hati biar kita terus ngidam makanan yang justru merusak kesehatan kita. Terus gimana dong cara kita melawannya? Perubahan nyata itu butuh aksi di semua level. Kita harus nuntut kebijakan yang lebih baik, kayak label makanan yang jujur. Kita harus masukin pendidikan gizi dan masak di sekolah, kita harus dukung petani lokal, dan yang paling penting, kita harus ubah insentif industrinya, biar keuntungan itu sejalan sama kesehatan masyarakat, bukan malah melawannya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita punya alat yang ampuh buat bantu individu ngatur ulang biologi mereka. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa kita bakal manfaatin momen ini buat nuntut perubahan yang lebih besar? Sebuah revolusi makanan sejati yang bukan cuma bantu sebagian orang, tapi bikin pilihan sehat jadi pilihan yang mudah buat semua orang. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.